Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Valentinus Tohang. Saya dari kelas 5C Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya mewakili kelompok 4 menjelaskan tentang mata kuliah sosial budaya. Saya akan menjelaskan unit 6 yang berjudul Pendidikan dan Proses Pembudayaan. Manusia adalah makhluk sosial dan budaya. Manusia juga adalah homo educandum, makhluk yang bisa dididik, yang dengannya berkembang kemampuan untuk mendidik, dan interaksi antara mendidik dan yang dididik melahirkan konsep pendidikan dan proses pendidikan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, dalam masyarakat, dan untuk masyarakat. Apapun namanya, masyarakat memerlukan mekanisme untuk mempertahankan diri dan melanjutkan kehidupannya. Pola nilai, sikap, serta perilaku dengan melakukan adaptasi terhadap lingkungan hidup sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang keberhasilannya akan menentukan hidup dan kehidupannya. Ini bermakna bahwa manusia memerlukan budaya dalam kesadaran historisnya dan pemberdayaan dalam konteks kemampuannya. Dan ini dikuatkan oleh prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik dan berlangsung sepanjang hayat, menurut Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional tentu saja tidak dapat terpisahkan dari budaya, falsafah, dan amanat konstitusional bangsa Indonesia, tapi juga sebagai wahana untuk mewujudkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, pendidikan memiliki kejangkauan yang lebih luas dari sekedar pembelajaran, karena mendidik berimplikasi membudayakan. Dalam satu konsep sederhana, pembudayaan adalah proses pencapaian hasil yang permanen berupa penghayatan segenap pengetahuan dan keterampilan yang didapat melalui pendidikan, sehingga dengannya individu yang bersangkutan mampu membuat dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya atau kehidupan orang lain. Proses ini berlangsung seiring dengan proses pendidikan itu sendiri. Proses pembudayaan melalui pendidikan sangat ditonjolkan dalam 4 pilar pendidikan yang diterangkan oleh UNESCO, yaitu belajar untuk mengetahui atau learning to know, belajar untuk melakukan learning to do, belajar hidup bersama learning to live together, dan belajar untuk mandiri learning to be. Pendidikan dalam konsep 4 pilar ini dengan jelas mengacu kepada kualitas manusia yang bertumpu pada penguasaan iptek melalui proses belajar, menemukan, dan belajar terus-menerus. Penguasaan keterampilan untuk mampu melakukan tugas-tugas dan memecahkan masalah-masalah, kemampuan dalam memahami hidup dengan orang lain dalam suasana saling membutuhkan dan saling menghormati, dan kematangan kepribadian untuk mampu berpikir dan berbuat secara mandiri dan bertanggung jawab. Proses pembudayaan yang mana dilakukan melalui sistem pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mewariskan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Jika kebudayaan yang telah ada tidak mampu untuk kita pertahankan, maka kebudayaan tersebut mudah hilang. Apalagi sekarang zaman sudah berkembang menjadi zaman yang berubah masyarakat. Di dalamnya tidak lagi dapat mengenal berbagai hal yang terkait dengan pengetahuan, berbagai kebudayaan atau tradisi dari suku bangsa sendiri. Misalnya banyak sekali anak-anak Indonesia yang menyanyikan lagu bergenre pop, barat atau K-pop, yang mayoritas makna dari berbagai lagu-lagu tersebut adalah mengenai percintaan orang dewasa. Mereka tidak mau menyanyikan lagu anak-anak pada usia mereka sendiri, sehingga kondisi yang lebih memprihatinkan ialah banyak dari mereka yang tidak hafal lagu-lagu anak-anak yang memang pantas dinyanyikan saat usia mereka sedang berkembang. Kemudian mereka bahkan tidak hafal nama pemimpin, misalkan presiden atau wakil presiden, maupun para tokoh yang bertugas dalam pemerintah khususnya Indonesia. Dampak yang ditimbulkan adalah hilangnya rasa cinta tanah air yang merupakan sikap bentuk kesetiaan atau penghargaan atas kebudayaan yang ada di suku bangsa mereka sendiri. Hal ini terjadi karena seringnya mereka menonton TV dan mendengarkan lagu-lagu orang dewasa melalui gadget ayah atau ibunya yang terdapat di menu musik atau gadget tersebut. Kebudayaan tidak datang dengan sendirinya, melainkan kebudayaan dibentuk manusia. Pembentukan karakter atau moral dan spiritual pada peserta didik diklasifikasikan ke dalam momen eksternal yang berfungsi menemukan jati diri manusia.
Kemudian objektifikasi yang terbentuk adalah melalui adanya identitas dalam hal ini. Penulis melihat pada strata. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.